pesantren-pesantren di Tangerang Selatan relatif juga sangat mandiri lah. Jadi sudah sangat mendukung program pemerintah khususnya Pak Menteri Agama kemandirian pondok pesantren. Masa pemberlakuan PPKM sekarang ini ya pemerintah hanya mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya April Saputro di channel YouTube kesayangan kita, Etalase Community. Para mitra Etalase Community, kali ini pagi-pagi ini udara sangat sejuk gitu kan. Saya berada di kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Podcast muter-muter kali ini kita kedatangan tamu langsung Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Haji Abdul Rojak. Kita akan berbincang-bincang terkait kebijakan Kementerian Agama, terutama untuk potret Tangerang Selatan itu sendiri. Bagaimana keseruannya, kita temui beliau. Ya, pemirsa, para mitra Etalase Community, kali ini kita sudah ada di dalam. Kita ketemu beliau di ruangannya. Oke, ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, para mitra Etalase Community, ini saya sudah duduk bareng bersama Bapak Haji Abdul Rojak selaku Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Bagaimana informasi yang kita bisa dapatkan dari beliau, sharing ilmu dan sharing pengalaman, juga sharing program kerja beliau selama di Kota Tangerang Selatan, khususnya di Kementerian Agama. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini masker boleh dibuka biar suaranya. Boleh. Alhamdulillah kita sudah ya, jadi para mitra Etalase Community, kali ini kita sudah proses dengan ketat, protokol kesehatan ketat dan juga vaksin, dan jangan lupa ikuti anjuran pemerintah, tetap jaga protokol kesehatan. Pak Haji, ini terima kasih sekali kita Etalase Community diundang di kantor Bapak gitu kan, dan juga para mitra Etalase Community juga bisa mengetahui informasi. Ini mungkin singkatnya, kan belum ada yang tahu nih Pak Haji nih, para mitra Etalase Community mungkin belum tahu sosok Pak Haji nih. Proses dari panjang perjalanan hidup sampai Bapak Haji jadi Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan itu seperti apa Pak Haji? Ya saya suka dukanya Pak Haji. Ya memang saya disebut orang Betawi asli lah, karena saya lahir asli di Tangerang, di Serpong, 15 Oktober tahun 1974. 74, berarti udah berapa tahun tuh? Ya, udah 46 tahun. 46 tahun, luar biasa. Ya. Ya memang saya dari kecil dididik orang tua untuk mendalami agama. Setelah lulus SD di SDN Pakulonan Timur tahun 87, saya langsung pesantren di pondok pesantren di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Ya, pimpinan Kiai Haji Ruyani Al-Muqtafa. Ya, lulus dari sana saya langsung pesantren ke Ciamis. Pondok pesantren Darussalam Ciamis, dan ikut program Pak Menteri Agama, namanya dulu MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus. Oh, Madrasah Aliyah Program Khusus. Ya, itu zaman menterinya Pak Munawir Sajali, Menteri Agamanya. Jadi sekolah khusus dipersiapkan untuk katanya mengkader calon-calon ulama, cendekia gitu, karena komposisi pelajarannya ya 70% agama, 30% umum. Oke. Nah, setelah itu biasa ya saya juga melanjutkan ke IAID, IAIN Bandung. Ya, lulus tahun 97-an, ya setelah itu pulang di rumah, kembali ke kampung halaman, ya berdakwah, kemudian mengajarkan kepada masyarakat tentang ilmu agama gitu. Nah, kemudian saya ikut tes CPNS. Tahun berapa tuh Pak Haji? Ya saya lulus tahun 2005.
Oh 2005. Oh itu pas saya kuliah itu, masuk kuliah itu 2005. 2005 gitu kan, kalau nggak salah itu pas tsunami Aceh gitu. Ya betul betul. Tsunami Aceh deket-deket situ Terus, lah. terus. Ya setelah berkali-kali saya ikut tes gitu kan, alhamdulillah kejodohan juga tuh orang Betawi jadi pegawai negeri. Jadi PNS ya. Jadi pas lulus PNS 2005, ya itu ngikutnya formasi jadi guru agama. Itu pas masuk saya pas. Ya, pas lulus dapat rejeki 2005 diangkat jadi PNS untuk guru agama Islam pada sekolah umum Oh gitu. di SDN Cilenggang gitu kan. Cilenggang. Nah, setelah itu karena saya lebih banyak ke masyarakat, kemudian kiprahnya di agama, kegiatan MTQ, MUI dan lain sebagainya. Akhirnya oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten saya dipindahkan, dimutasi, yaitu jadi staf di seksi pendidikan penerangan agama Islam, kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Nah setelah itu terus biasa ya kita kerja, turun ke masyarakat, ngelayani masyarakat. Ya. Nah pas pemekaran Tangerang Selatan 2008 berdirilah Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Nah, 2013 saya mulai itu diangkat kemudian menjadi kepala seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam. Kantornya sementara di Man Insan Cendikia waktu itu, belum di sini. Ya. Setelah itu terus karir jadi kepala seksi Pakis, kemudian jadi Kasubag TU, kemudian kepala seksi Bimas Islam. Dan kemarin tuh awal 2018 ya saya bulan April diangkat menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan gitu. Jadi para mitra community jadi tidak mudah untuk menjadi kepala Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Jadi posisi apa aja? Ya, jadi nggak bimsalabim, nggak instan. Jadi napaknya dari bawah dulu gitu kan. Melayani masyarakat dulu. Iya, mengetahui seluk-beluk masyarakat gitu baru gitu. Nah kalau sekarang kan berarti baru 3 tahun ya? Ya 3 tahun lebih lah. Nah itu sebenarnya jadi di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan itu fokusnya apa sih Pak? Ya di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan sama di Kementerian Agama lain juga pelayanannya ya ada pelayanan haji dan umroh. Ya masyarakat yang mau daftar haji, yang mau pergi umroh itu kan harus dapat rekomendasi dari Kementerian Agama Tangerang Selatan. Kemudian pelayanan pendidikan, ya ada 2 model. Pertama pendidikan di sekolah madrasah dari mulai RA, MI, MTS, madrasah aliyah gitu. Dan ada pelayanan pendidikan agama Islam pada sekolah umum. Sekolah umum. Ya. Pesantren. Ya termasuk pesantren di dalamnya ada ya. Kemudian juga ada pelayanan pernikahan, waris, zakat, urusan agama Islam gitu kan. Kemudian juga pelayanan lintas agama. Lintas agama juga. Ya, pelayanan agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu juga ada di Kementerian Agama Tangsel. Jadi tidak cuma satu agama tapi melingkupi. Ya, kita melayani semua agama. Semua agama ya. Dan juga itu sekolah-sekolah juga umum juga itu untuk lintas. Ya, khusus untuk pendidikan agama Islamnya, guru-gurunya semuanya, kontennya, kurikulumnya. Jadi ini kan posisi pandemi ini, kalau fokus dari Kementerian Agama ini termasuk di aktivitas pendidikan. Karena kan juga beberapa bulan kemarin dari Kementerian Agama sedang fokus untuk kemandirian khususnya pesantren. Nah dari Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan sendiri itu seperti apa Pak Haji? Ya kalau khusus di Tangerang Selatan, memang Tangerang Selatan itu salah satu daerah yang paling sedikit jumlah pondok pesantrennya dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Di Tangsel cuma ada 75 pesantren dibandingkan dengan Kabupaten Tangerang yang ratusan, apalagi Pandeglang yang ribuan, Lebak dan lain Kabupaten Serang. Tetapi kita bersyukur pesantren-pesantren di Tangerang Selatan itu relatif ya maju gitu kan, berkualitas, berprestasi dan lain sebagainya. Sudah mandiri lah ya? Sudah mandiri, ya. Kalau dari sisi kemandirian digital contohnya, ya banyak sekali pesantren-pesantren di Tangsel yang
sudah melek IT. Ya, sudah. Melek teknologi ya. Iya, melek teknologi. Kita bisa lihat seperti di Algontori, Alaman Algontori, ya. Itu perigi Pondok Aren itu luar biasa. Ya, dengan jumlah santri ribuan, kemudian semua sistem yang ada sudah berbasis IT, ya. Dari mulai pembelajaran, kemudian dari administrasinya, semuanya sudah sangat melek teknologi lah intinya. Jadi, gitu. 3 ekosistem ya yang ekosistem digital, ekosistem UMKM, dan ekosistem halal. Begitu. Jadi kemandirian pesantren itu ada 3 ekosistem yang sekarang lagi di gadang-gadang soalnya. Iya, betul. Apalagi aspek UMKM, contohnya kemandirian di bidang UMKM, ya pesantren-pesantren di Tangerang Selatan tuh sudah sangat mandiri. Mereka untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, dalamnya itu sudah tidak lagi bergantung terus keluar, nggak belanja keluar, tapi banyak membudidayakan dari dalam. Makanya kapan-kapan teman-teman boleh datang ke pesantren Madinatun Najah, Jombang, Rawalele, Ciputat, pimpinan Kiai Haji Agus Abdul Ghafur. Coba lihat di sana ada hidroponik untuk kebutuhan sayur makanan santrinya, kemudian di sana udah ada apotik gitu kan, sudah ada tempat belanja yang sangat representatif gitu. Jadi kita melihat pesantren-pesantren di Tangerang Selatan relatif sudah sangat mandiri lah. Jadi sudah sangat mendukung program pemerintah khususnya Pak Menteri Agama kemandirian pondok pesantren. Itu sudah berjalan di Tangerang Selatan. Udah budidaya lele juga sudah hampir tiap pesantren yang ada di Tangerang Selatan sudah melakukan. Jadi gitu. memang belum bukan saat pandemi, memang mereka sebelumnya sudah jauh-jauh sudah mandiri. Iya, karena memang mereka betul-betul harus melakukan. Jadi untuk apabila mereka mampu memenuhi kebutuhan internalnya saja, itu kan kos biayanya bisa untuk yang lain gitu. Gitu. Nah kalau dari Kemenak sendiri Pak Haji, dari Kemenak Tangsel khususnya untuk sekolah-sekolah, madrasah dan juga pesantren ini kan posisi pandemi ini kan prosesnya kan daring gitu kan. Mungkin kalau dari pesantren masih ada santrinya yang masih menginap seperti itu. Nah ini bagaimana nih sosialisasi dari Kementerian Agama ini kan melihat pendidikan kita yang saat ini posisinya adalah daring seperti itu. Ya. Kekhawatiran nggak Pak Haji? Ya sebetulnya bukan hanya di Kementerian Agama ya. Ini kan berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di perguruan tinggi, universitas. Khususnya gitu. nilai-nilai agama yang ditanamkan. Ya memang kalau kita lihat, diakui memang ada perbedaan. Baik dari outcome-nya antara proses pembelajaran langsung dengan proses pembelajaran jarak jauh. Kalau jarak jauh itu kan interaksi, hubungan emosional, ya hubungan batin antara guru dengan murid itu memang kurang begitu erat gitu. Ya, meskipun mereka bisa berinteraksi secara teknologi melalui channel, melalui Zoom, melalui apa, tapi kita nggak bisa memungkiri hubungan batin emosional antara guru dengan murid itu Atau santri dengan kiai. nah iya berkurang lah gitu, bukan hilang, berkurang. Jadi ya anak juga merindukan teguran, sapaan dari guru secara langsung gitu kan. Guru juga merindukan ya suara anak-anak gitu kan. Jadi memang dari sisi aspek emosional hubungan kita akui berkurang. Kalaupun dari aspek kurikulum, capaian kurikulum dan lain sebagainya, kalau itu tercapai rata-rata tercapai. Cuma ya memang itu tadi dari sisi hubungan emosional yang berdampak kepada kurangnya rasa pembelajaran yang sebenarnya pada diri anak itu. Nah ini Pak Haji, oke, itu kan dari segi pendidikan. Nah kita balik ke segi ibadah Pak Haji. Aktivitas ibadah kayak gini kan sekarang di masa proses PPKM seperti itu. Nah sosialisasi dari Kementerian Agama itu terkait pembatasan PPKM ini, aktivitas ibadah itu seperti apa sih? Biar supaya di etalase community ini tidak berpersepsi yang berbeda gitu kan terhadap kebijakan dari Kemenak. Iya, sebetulnya COVID ini kan dampaknya hampir di semua sektor ya. Betul. Sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, perdagangan, termasuk aspek ibadah. Ya yang dulu nggak disangka-sangka seperti ini, dampaknya ternyata sampai ke ibadah. Tapi satu hal yang harus kita lihat nih,
bahwa aspek ibadah itu tidak ada yang berkurang sedikit pun meskipun di masa pandemi. Contohnya sholat asar ya tetap masih 4 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Jadi yang berubah itu hanya tata caranya saja. Tapi kalau yang pokoknya nggak berubah. Contohnya kalau sebelum pandemi ya kita harus berdempet-dempetan, harus berdekatan. Selama pandemi dijaga jarak, gitu kan. Kemudian kalau dulu ya kita sudah ada karpet di masjid, tapi selama pandemi untuk menjaga kesehatan kita disuruh membawa sejadah sendiri, ya macam-macam lah. Jadi yang diatur pemerintah itu hanya bagaimana ibadahnya tetap berjalan seperti biasa, cuma pelaksanaannya saja. Pelaksananya agak sedikit diperketat kesehatan. Nah iya, jadi diatur kalau yang sudah tua untuk tidak ke masjid karena rentan tertular, contohnya anak-anak juga supaya tidak itu. Kemudian aspek yang lainnya seperti biasanya kita berlama-lama di masjid selama pandemi untuk segera pulang. Ya biasanya kita salaman, cipika-cipiki, ya selama pandemi tidak ada. Jadi sebetulnya yang prinsipnya tidak ada yang dirubah. Tidak ada yang dirubah sedikit pun, cuma pelaksanaannya saja menyesuaikan dengan masa situasi kondisi pandemi COVID. Termasuk di masa pemberlakuan PPKM sekarang ini, ya pemerintah hanya mengatur contohnya jumlah jemaahnya nggak boleh lebih dari 50%, gitu kan. Yang asalnya kita full di masjid rame, ini diatur. Sebagian di masjid, sebagian di rumah, gitu. Jadi yang ritual sholatnya, yang pokok-pokoknya nggak ada yang berubah. Fondasi akidahnya. Nggak ada sedikit pun. Jadi jangan ragu, jangan takut. Pemerintah tidak akan kok merubah-rubah hal yang prinsip. Sholatnya gara-gara pandemi dipersingkat 4 rakaat jadi 2 rakaat, nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Jadi artinya ini perlu adanya kolaborasi antara pemerintah juga para tokoh-tokoh masyarakat. Betul. Gitu. Karena kan ini banyak persepsi yang beredar, ya ditutup, ya tanda kutip lah Pak Haji kan. Makanya kan ini juga. Ya kalau seperti penutupan rumah ibadah gitu, kan yang ditutup itu hanya fisiknya saja. Ya karena memang situasinya ini sudah sangat mencekam gitu, jadi dianjurkan udah di rumah saja. Makanya ada konsep ya pray from home, beribadah dari rumah. Pray from home. Ya, jadi kan pemerintah hanya mengatur lalu lintas itunya saja. Kalau ibadahnya tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Dan sekarang juga udah mulai. Nah, sekarang udah mulai pelonggaran. Silakan yang kemarin berteriak-teriak pengen ke masjid, ya sekarang pemerintah sudah membolehkan ke masjid gitu kan. Jadi kan makanya perlu andilnya sosialisasi dari Kementerian Agama supaya tidak terjadi banyak persepsi yang sumbang di masyarakat. Iya, gitu. Nah, sekarang program utamanya dari Kementerian Agama nih di tahun 2021 ini apa nih Pak yang belum pelaksanaan lagi?